22. Batalkan pernikahan. Selama beberapa saat bumi seakan berhenti berputar bagi Alfian. Kenyataan mengejutkan yang ia temukan hari ini seolah sanggup melumpuhkan akal sehatnya. Bagaimana bisa terjadi kebetulan semacam ini? Aileen ternyata adalah seseorang yang telah lama ia cari. Bagi sebuah kejutan, semesta mempertemukannya dengan Aileen dalam keadaan tak terduga dan tanpa rencana. Bahkan kini sudah ada anak yang mengikat mereka. Galih membungkukkan badan memunguti berkas yang dijatuhkan Alfian, membaca ulang deretan huruf yang tertera pada akta kelahiran Aileen demi mencari sesuatu yang membuat Alfian tampak syok. Ada apa, sih? Galih menatap Bara demi menemukan sebuah jawaban. Namun, kini Bara pun diam membisu dengan ekspresi wajah tak jauh berbeda dari Alfian. Siapa Bram Sanjaya? Rekan bisnis Papa. Jawab Alfian. Berulang-ulang menarik napas demi mengurangi sesak di dada. Satu tangannya terangkat memijat kepala yang terasa berat. Oh. Galih mengangguk paham. Tetapi sejurus kemudian ada kerutan di antara kedua alisnya. Tapi kalau cuma rekan bisnis, kenapa reaksimu seperti habis lihat setan? Reaksi Alfian yang dinilai Galih terlalu berlebihan menimbulkan tanda tanya. Bahkan kini wajah Alfian tampak memucat dengan keringat membasahi kening. Persis seperti seseorang yang sedang ketakutan. Perusahaan ini dibangun Papa bersama temannya, Bram Sanjaya. Mereka memulai semuanya dari nol. Tapi, saat perusahaan semakin berkembang, mereka ada masalah, dan Papa. Ucapan Alfian terpotong di udara. Om Amar kenapa? Papa serakah? Dia mau menguasai perusahaan ini sendirian sampai melakukan apapun untuk menyingkirkan Bram Sanjaya. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Tidak lama setelah perselisihan mereka, Bram Sanjaya dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan. Meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Dan anak itu adalah Aileen? Tanya Galih, menyimpulkan sendiri. Anggukan kepala dari Alfian membuat Galih termangu. Jika tidak mendengar sendiri dari mulut Alfian, Galih pasti tidak akan mempercayai hal ini. Karena setahunya Om Amar, mendiang Papa Alfian adalah seseorang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Tunggu. Dari mana kamu tahu semua ini? Apa Om Amar yang memberitahu? Tidak. Aku pernah dengar pembicaraan Papa dengan seseorang di telepon. Dari pembicaraan itu aku ambil kesimpulan kalau Papa ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Demi menebus kesalahan Papa, Alfian berniat mencari anak Bram Sanjaya dan mengembalikan haknya. Namun, pencarian selama beberapa tahun belakangan ini tak membuahkan hasil. Satu tanda tanya muncul dalam benak Alfian. Tentang apa yang terjadi sehingga Aileen sampai jatuh ke tangan Big Nana. Ada hubungan apa di antara mereka sebenarnya? Mengapa Big Nana sangat membenci Aileen? Dunia memang sempit. Orang yang kita cari-cari selama ini ternyata ada di sekitar kita. Bara bersuara setelah sejak tadi terdiam. Masih segar dalam ingatan Bara di hari pertama Alfian menggantikan papanya memimpin perusahaan. Kala itu Alfian meminta mencari informasi tentang keluarga Bram Sanjaya. Tak ada petunjuk apapun dipegang Bara, sehingga membuatnya kesulitan mencari informasi. Berarti masalahnya sudah beres, kan? Sekarang kamu bisa menikahi Aileen tanpa beban. Celetuk Galih. Tidak semudah itu. Aileen pasti membenciku kalau tahu semua ini. Apa Aileen sama sekali tidak tahu tentang ini? Aku rasa dia tidak tahu, karena Aileen masih balita saat kejadian itu. Sambar Bara. Selain itu, Big Nana dan Riana pasti sudah lebih dulu memanfaatkan keadaan ini untuk mengeruk uang Alfian. Masuk akal, sih? Jadi bagaimana sekarang? Apa kamu akan memberitahu dia? Alfian larut dalam kebisuan. Hatinya penuh kebimbangan. Jika boleh memilih, ia benar-benar berharap anak Bram Sanjaya bukan Aileen. Aku rasa lebih baik tidak. Setidaknya jangan sekarang. Dia pasti akan marah dan mungkin akan membawa Boy pergi bersamanya.
Sorot mata Alfian tertuju pada potret bayi kecil yang menghiasi meja kerja. Demi apapun ia tak akan sanggup jika harus dipisahkan lagi dari putranya. Tapi kalau taunya belakangan, dia pasti akan lebih kecewa. Tambah Galih. Aku tahu, tapi aku tidak mau ambil resiko. Kalau begitu nikahi saja Eileen dulu, masalah belakangan bisa diatur di ranjanglah. Ujar bara frontal. Tawa kecil lepas dari mulutnya. Tak dapat dipungkiri, ranjang adalah tempat penyelesaian perkara bagi sepasang suami istri. Bara yakin dengan teori itu, meskipun ia sendiri belum pernah menikah. Apa-apaan ini? Suara Oma terdengar memekik setelah mendapati beberapa boks berisi undangan pernikahan siap edar yang baru dikirim pihak percetakan. Saking kesalnya, wanita renta itu sampai membanting salah satu boks hingga isinya berhamburan ke lantai. Beberapa art pun terlihat bingung dan serba salah. Jika mereka biarkan, Alfian pasti akan sangat marah. Namun, jika mereka merapikan sang nyonya besar bisa saja memecat mereka. Cepat singkirkan ini dan bakar semuanya. Ledakan emosi membuat napasnya terengah-engah. Semua masih diam. Tak ada yang memulai pergerakan. Bahkan kini terlihat saling dorong satu sama lain. Sementara Mama Feni yang melihat mertuanya dalam keadaan marah segera mendekat. Matanya menatap ke arah lantai, di mana kartu undangan berserakan. Ada apa sih, Bu? Lihat ini. Ucapnya sambil menunjuk beberapa boks. Anak kamu itu pasti sudah tidak waras. Dia benar-benar serius mau menikahi perempuan itu. Mama Feni menarik napas. Untuk sekarang ini ia tak dapat berbuat apa-apa. Kemarahan Alfian padanya karena mengusir Eileen dari rumah sakit belum juga reda. Sampai sekarang Alfian masih enggan bicara dengannya. Bahkan akhir-akhir ini jarang pulang karena malas bertemu sang mama. Alfian sudah dewasa dan sudah tahu mana yang terbaik untuknya. Terbaik? Tawa sumbang sang nyonya besar menambah suasana tegang. Apanya yang baik? Mau ditaruh di mana kehormatan keluarga kita kalau sampai Alfian menikahi perempuan malam itu? Tapi Alfian harus bertanggung jawab untuk anaknya, Bu. Lagi pula Eileen bukan perempuan malam. Alfian bilang, sepertinya kamu juga sudah kena pengaruh perempuan itu, ya? Potong Oma cepat. Kalau memang Alfian mau tanggung jawab, tidak perlu dengan menikahi perempuan itu. Sebagai ibunya seharusnya kamu bisa menasihati Alfian. Kesal, Oma beranjak tanpa permisi. Tidak mudah berpikir jernih saat seseorang sedang dalam masalah besar. Sejak mengetahui kenyataan tentang siapa Eileen sebenarnya, Alfian jadi banyak diam dan melamun. Membayangkan akan seperti apa reaksi wanita itu jika mengetahui keadaan sebenarnya. Aku mau mengalihkan kepemilikan perusahaan atas nama Eileen. Ucap Alfian tiba-tiba. Bola mata Galih membeliak mendengar ucapan Alfian. Kakinya langsung menekan pedal rem, membuat mobil terhenti mendadak. Hampir saja Alfian terjengkang ke depan. Beruntung ada sabuk pengaman yang terpasang pada tubuhnya. Kamu mau memindahkan semuanya atas nama Eileen? Jangan gila! Kamu bisa jatuh miskin. Alfian mendesah kesal. Jadi miskin? Tentu saja tidak akan. Selain perusahaan yang dibangun Papa dengan Bram Sanjaya, Alfian masih memiliki perusahaan lain yang bergerak di beberapa bidang. Memberikan satu perusahaan yang sekarang ia kelola tentu saja tidak akan membuatnya bangkrut. Memangnya kenapa? Eileen berhak atas perusahaan itu. Aku tahu. Tapi kamu juga punya hak. Apa tidak sebaiknya kamu bagi dua saja? Tawar Galih. Tidak. Aku mau perusahaan itu menjadi milik Eileen saja. Oma dan Tante Feni tidak akan setuju. Makanya untuk saat ini jangan sampai mereka tahu, termasuk tentang siapa Eileen sebenarnya. Oke, aku paham. Kesunyian menyambut Alfian saat tiba di apartemen. Ia melepas jas yang membalut tubuhnya dan meletakkan di sofa. Kemudian duduk sambil melepas sepatu dan mengganti dengan sandal rumahan.
Di mana Aileen? Tanyanya, ketika melihat Dina keluar dari dapur. Ada di kamar. Sepertinya sudah tidur. Oh. Alfian langsung beranjak menuju kamar. Memutar gagang pintu dan membuka sedikit hingga cukup untuk mengintip ke dalam. Aileen tampak sudah terbaring di ranjang dalam balutan selimut. Perlahan Alfian melangkah masuk. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghampiri baby boy yang sedang lelap di boks bayi. Dari bibir kecilnya terlukis senyum. Entah sedang bermimpi apa. Kenapa pengap sekali di sini? Ia membuka jas yang membalut tubuhnya, lalu meraih remote dan menyalakan mesin mendingin ruangan. Dalam hitungan menit, udara sekitar menjadi sejuk. Alfian membenamkan ciuman di pipi baby boy, sebelum akhirnya berpindah ke tempat tidur. Ketika memandangi wajah polos Aileen, rasa bersalah menjalar semakin dalam ke hati. Karena perbuatan papa, sehingga Alfian merasa ikut bertanggung jawab atas semua hal buruk yang menimpa Aileen. Aku minta maaf. Ia berbisik pelan. Entah dorongan dari mana, Alfian membungkukkan badan. Hendak membenamkan bibirnya di kening. Belum juga mendarat, wanita itu sudah membuka mata. Ia tampak mengerjap beberapa kali. Ah! Hantu gurita! Jeritan Aileen menggema di ruangan itu. Alfian bergerak cepat membungkam mulutnya dengan telapak tangan. Sest! Jangan teriak! Kamu bisa membangunkan boy. Mata Aileen membeliak. Napasnya memburu dan jantungnya berdegup cepat. Anda sedang apa di sini? Ia menarik selimut dan memeluk di dadanya. Kemudian mengubah posisi yang semula berbaring menjadi bersandar di tempat tidur. Cuma mau lihat boy. Ucapnya. Kening mulus Aileen berkerut. Tampak bingung, kalau ingin melihat boy, kenapa malah duduk di tempat tidur? Bukankah boy tidur di boksnya? Boy tidur di sana. Ia menunjuk ke arah boks bayi. Pandangan Alfian mengikuti kemana arah yang ditunjuk Aileen. Aku tahu, sudah lihat. Alfian meraih tangan Aileen dan menggenggamnya erat. Dia merasakan tangan Aileen yang gemetar disentuh olehnya. Kenapa tanganmu selalu gemetar dan berkeringat begini? Saya baru saja mimpi buruk. Makanya gemetar dan berkeringat. Mimpi tentang apa? Aku dengar kamu berteriak hantu gurita. Apa kamu sedang bermimpi dikejar gurita? Iya. Monster guritanya sangat menyeramkan. Badannya tinggi, kulitnya putih, alisnya tebal, dan ada rambut halus tumbuh di sekitar wajahnya. Alfian menipiskan bibirnya gemas. Apa kamu sedang menyebutkan ciri-ciriku? Mana ada gurita bukan? Baru saja mulut Aileen terbuka untuk memberi sebuah alasan, sudah terdengar suara keributan yang berasal dari luar. Kamar itu kedap suara, namun pintu kamar yang terbuka setengah membuat suara dari luar terdengar. Di mana perempuan itu? Suara teriakan itu terdengar jelas. Alfian mengenali sang pemilik suara. Ya, itu Oma. Alfian langsung bangkit dan berjalan menuju pintu, diikuti Aileen di belakang punggungnya. Dina sedang berusaha menahan Oma. Maaf, Nyonya. Nona Aileen sedang istirahat. Saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Jangan cari alasan untuk melindungi dia. Cepat panggil wanita itu keluar. Tapi, Nyonya, panggil atau saya akan minta Alfian memecat kamu. Dina pasrah. Baru akan beranjak, Alfian dan Aileen sudah muncul dari balik pintu. Kemarahan Oma pun semakin melambung tinggi ketika melihat Alfian dan Aileen keluar dari kamar yang sama. Pikirannya langsung terisi oleh hal-hal negatif. Kehilangan kesabaran, wanita itu melangkah mendekat, kartu undangan di tangannya ia lempar ke arah Aileen. Namun, Alfian bergerak cepat dengan menarik Aileen ke belakang punggungnya. Sehingga lemparan Oma mendarat di dadanya. Oma apa-apaan, sih? Pekik Alfian. Kamu yang apa-apaan, Alfian? Bisa-bisanya kamu bawa perempuan murahan ini untuk tinggal di apartemen kamu.
Kelopak mata Aileen terpejam mendengar hinaan Oma. Direndahkan seperti ini bukan lagi masalah baginya. Namun, Aileen tetap memilih diam di balik punggung Alfian. Meresapi eratnya genggaman lelaki itu. Untuk kesekian kali Aileen merasa sangat terlindungi oleh kehadiran Alfian. Tenang dulu, Oma. Mari bicara baik-baik, tidak perlu ribut seperti ini. Bujuk Alfian. Mau bicara baik-baik bagaimana lagi? Oma hendak maju untuk menjangkau Aileen, namun lagi-lagi Alfian melindungi seperti sebuah tameng. Minggir, kamu! Apa kamu tidak memikirkan kehormatan keluarga kita sampai mau menikahi perempuan seperti ini? Memangnya Aileen wanita seperti apa, Oma? Jangan pura-pura buta, Alfian. Semua orang tahu dia wanita malam. Pokoknya Oma tidak mau tahu. Batalkan pernikahan itu. Sampai kapanpun Oma tidak akan memberi restu kamu untuk menikahi perempuan ini. Alfian menghembuskan napas panjang. Tak ingin kesabarannya tergerus oleh emosi sesaat. Asal tahu saja, aku tidak butuh persetujuan dari Oma atau siapapun untuk menikahi Aileen. Pekik Alfian. Sekarang juga aku minta Oma keluar dari sini sebelum aku panggil keamanan. Oma merasakan seluruh tubuhnya meremang. Cucu kebanggaannya itu justru berani mengusirnya dari apartemen. Suasana menjadi lebih tenang setelah kepergian Oma. Alfian masih sibuk menenangkan Aileen setelah insiden dilabrak Oma. Miris memang, Aileen sudah 3 kali dilabrak oleh 3 wanita berbeda. Riana, Mama Feni, dan sekarang Oma. Boleh saya tanya sesuatu? Menarik napas dalam-dalam, Aileen memberanikan diri menatap mata lelaki itu. Alfian mengangguk pelan. Kenapa Anda mau menikahi saya? Bukankah menikahi saya sama saja dengan membuat aib untuk keluarga Anda? Aku yang sudah membuat aib. Bukan kamu. Kamu hanya korban di sini. Tapi Anda mungkin akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Kenapa harus peduli apa kata orang? Sebelah tangan Alfian mengulur membelai puncak kepala. Dan kenapa kamu harus membiarkan dirimu menjadi bahan tertawaan orang lain? Kenapa kamu tidak manfaatkan fasilitas yang kuberikan untuk membungkam mereka? Aku suka Aileen yang berani dan cerewet, yang suka memaki Tuan Squidward. Wajah Aileen seketika merona. Anggap saja kita melakukannya untuk Boy. Dia butuh keluarga yang lengkap. Aileen tampak ragu, dan Alfian tahu penyebabnya. Jangan khawatir, aku janji tidak akan menyentuhmu sebelum diizinkan. Kita akan tidur di kamar yang terpisah. Bagaimana? Deal? Pikiran Alfian terbuka setelah teringat ucapan Bara di kantor tadi. Untuk sementara ia dan Aileen hanya akan hidup bersama dalam satu ikatan atas nama Tuhan. Soal cinta, Alfian percaya bahwa waktu, kebersamaan, dan ranjang mampu memupuk rasa cinta. Bukankah cinta bisa tumbuh karena terbiasa?